Baik, sampai bertemu. Selamat berjumpa dengan saya, Partawiasa. Pada kesempatan ini, saya sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran khusus untuk kelas 8 SMP dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, semoga nantinya video pembelajaran jarak jauh ini bisa sedikitnya memberikan bantuan kepada anak-anak nantinya yang melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang berita. Materi ini adalah materi di kelas 8 semester 1. Itu tentang berita. Materi kelas 8 semester 1. Ya, ini dia. Sudah kelihatan di layar tentang teks berita. Nah, terkait dengan materi teks berita ini, adapun kompetensi dasar yang nantinya diharapkan tercapai apabila anak-anak sudah menonton video ini, yaitu nantinya anak-anak diharapkan bisa nanti untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Biar anak paham dulu, berita. Materi berita di bab 1 itu kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, itu dipahami dulu kompetensi dasarnya. Nah, setelah itu adapun tujuan pembelajaran kita terkait dengan teks berita, yaitu yang pertama di sini siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Artinya bila nanti anak-anak setelah selesai menonton video ini, anak-anak diharapkan nanti agar apa? Mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur dalam berita. Ini tujuan yang keduanya. Nanti bagaimana anak-anak mampu nanti setelah menonton video ini nanti mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan unsur berita. Dan yang terakhir, yang ketiga tujuannya itu adalah merumuskan ringkasan. Nah, di sini. Jadi anak-anak supaya bisa membuat sebuah kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Itu dulu sampai tujuan pembelajaran. Akan dipahami dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini sudah ada di sini ketiganya ini ya. 1, 2, 3. Itu dipahami nanti. Artinya, oh setelah saya menonton video ini, nanti saya bisa apa? Pertama ini mengidentifikasi, kemudian menjelaskan langkah dalam menentukan pokok berita, dan yang ketiga membuat ringkasan atau simpulan unsur teks yang dibaca. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke materi ya. Langsung saja ke materi. Di sini sudah ada tentang pengertian teks berita. Barangkali berita dengan teks beritanya ini sudah tidak asing lagi ya di mata anak ini. Khususnya yang sudah SD dari kelas 1 mungkin ini sudah tahu itu apa itu berita. Kan sering menonton di televisi atau membaca misalnya lewat surat kabar, itu adalah berita itu.
Nah, apa itu berita? Nah ini, apa itu berita? Apa itu teks berita? Teks berita itu tiada lain adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, paham dulu sampai di sini anak-anak. Teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa informasi mengenai sesuatu yang telah dan sedang terjadi. Ya, itu dipahami dulu ya tentang teks berita. Informasi yang terdapat di dalam teks berita itu sendiri bisa berupa kejadian yang saat ini terjadi maupun yang sudah terjadi. Itu maksudnya ya. Artinya peristiwa yang sedang terjadi mungkin barusan terjadi atau sudah terjadi itu termasuk ke dalam berita. Laporannya itu dia berupa teks ya. Paham dulu sampai di sana tentang pengertian teks berita. Nah, selanjutnya kita akan pelajari unsur-unsur teks berita. Barangkali sudah pernah ada yang mendengar atau membaca, mungkin di SD ini sudah ya, tentang unsur-unsur teks berita terkait nanti dengan rumus 5W dan 1H. Ini rumus yang terkenal ini. 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Nah, 5W 1H ini merupakan akronim dari bahasa Inggris ya. Akronim bahasa Inggris yang mana yang pertama itu adalah W yang pertama, what. Ini artinya apa ya? Yang pintar bahasa Inggris ini cepat gitu ya. Who, W yang kedua, siapa. Nah, when, yang W yang ketiga ini kapan. W yang keempat, why, mengapa. Kemudian W yang kelima, where, di mana. Dan satu hanya ini adalah akronim atau singkatan dari how, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu bagaimana. Nah, kelima W ini ditambah satu H ini merupakan unsur-unsur penting nanti yang terkandung di dalam suatu teks berita. 5W 1H ini merupakan rumus nanti dalam menentukan unsur atau pokok-pokok berita. Dan 5W ini, 5W 1H ini merupakan kata tanya nanti ya. Masuk dalam kata tanya. Contoh yang pertama, what. Nah, apa? Berarti di sini berita itu bisa kita membuat suatu pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Misalnya perlombaan membaca puisi di sekolah. Terus who? Siapa? Siapa yang ikut dalam kegiatan ini? Nah, itu. Tadi kan sudah kejadiannya itu apa? Perlombaan membaca puisi di sekolah. Terus siapa yang ikut? Nanti yang ikut adalah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Nah, misalnya ada sekolah SMP Bunga Mekar misalnya. Nah, SMP Bunga Mekar. Di sini ada nanti what, apa, peristiwa yang sedang terjadi itu perlombaan membaca puisi di SMP Bunga Mekar. Siapa yang ikut? Siswa-siswa atau para siswa di SMP Bunga Mekar. Kemudian when, kapan? Ini menanyakan apa ini? Menanyakan waktu. Kapan kejadian atau kapan peristiwa, kapan lomba itu diadakan. Nah, tentu nanti jawab dengan waktu nanti.
Atau misalnya lomba itu diadakan pada bulan Oktober misalnya seperti itu ya. Terus selanjutnya yang keempat itu ada why, mengapa. Nah, mengapa perlombaan itu diadakan? Nah, mungkin nanti bisa kita pakai jawabannya adalah untuk memperingati kegiatan Bulan Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian where, di mana tempatnya ini, menentukan tempat ini. Where itu artinya di mana, dia menanyakan tempat. Jadi kan sudah kita pakai. Di SMP 1 Atap Bunga Mekar. Sudah terjawab. Apa kegiatan lomba membaca puisi? Siapa? Siapa yang mengikuti? Para siswa. Kapan? Kapan kegiatan lomba itu diadakan? Pada bulan Oktober. Seperti itu. Why? Mengapa? Dalam rangka memperingati kegiatan Bulan Bahasa. Di mana kegiatan lomba itu diadakan? Mungkin tadi sudah sempat saya singgung, yaitu di SMP Negeri 1 Atap Bunga Mekar. Seperti itu. Masuk unsur itu. Unsur 5W-nya. Seperti itu nanti kita menentukan. Unsur sebuah berita. Ini nanti kita bisa gabungkan nanti. Akan membuat suatu ringkasan nanti. Nah, kemudian how, bagaimana? Bagaimana ini dia menanyakan tentang keadaan. Misalnya, kegiatan perlombaan baca puisi dalam rangka menyambut kegiatan Bulan Bahasa di SMP 1 Atap Bunga Mekar berjalan baik. Tuh. Para siswa misalnya antusias mengikuti kegiatan perlombaan itu. Nah, itu keadaan how itu bagaimana. Nah, kesemuanya inilah merupakan apa? Unsur-unsur dalam sebuah teks berita. Ini harus dipegang ya. Anak-anak harus pegang ini ketika nanti kita membaca sebuah berita, kemudian kita mau membuat kesimpulan ini, kita pegang 5W 1H. Yang mana saja itu? Nah, ini apa, what, who, siapa. Tadi sudah kan kita jelaskan. When, kapan, why, mengapa, where, di mana, dan how, bagaimana. Nah, itu anak-anak terkait dengan unsur-unsur teks berita. Sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami tentang unsur-unsurnya itu. Nanti kita belajar mencari sebuah berita, kita belajar menentukan unsurnya. Sampai di sini dulu dipahami. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke ini. Menentukan pokok atau unsur sebuah berita. Bagaimana caranya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu. Caranya kembali. Yang pertama, sudah tentu kita mencari sebuah berita misalnya. Atau kita mendengar sebuah berita dari radio mungkin. Menonton dari televisi misalnya. Atau membaca langsung dari surat kabar atau koran. Ya, kalau membaca langsung, ya kita bisa pertama. Yang harus kita lakukan adalah membaca berita dengan seksama. Yang pertama. Kalau kita mendengar, ya kita dengar dengan konsentrasi berita yang kita dengar dari awal sampai akhir. Ataupun juga kalau kita menonton, ya otomatis kita tonton, kita dengar secara seksama informasi-informasi yang disampaikan dalam berita yang kita simak tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana lagi? Setelah kita membaca, menonton, atau mendengar, yang kedua baru kita merinci. Nah, di sini yang diperlukan tadi. Yang diperlukan tadi, apa yang kita pakai rinci nanti? Yang kita pakai merinci tiada lain adalah unsur-unsurnya itu. 5W dan 1H. Kita tentukan tadi. Yang 5W yang pertama itu misalnya what, apa.
kejadian itu, tentang kejadian apa yang terjadi. Kemudian who, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian when, kapan ya, kapan peristiwa atau kejadian itu berlangsung. Kemudian why itu mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Mengapa di sini berarti tentang sebab nantinya. Sebab mengapa itu bisa terjadi. Kemudian when, where. Where itu apa? Di mana, yang artinya menanyakan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Itu kita catat ini. Kita kumpulkan dulu 5W-nya. Setelah ketemu 5W baru kita cari yang 1H. How, bagaimana. Berarti di sini bisa menyatakan sebab akibat ya, akibat atau situasi keadaan tentang peristiwa tersebut. Nah, barangkali bisa dipahami bagaimana cara untuk menentukan unsur-unsur sebuah berita. Sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjut tentang bagaimana merumuskan ringkasan atau sama dengan artinya kita membuat kesimpulan dari unsur-unsur berita yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya merumuskan? Sama dengan cara menentukan pokok unsur suatu berita. Yang pertama yaitu kita mendengarkan dulu berita dengan penuh konsentrasi. Kalau kita mendengar, kita menonton, kita tonton dengan seksama dan kita dengar. Kalau membaca, kita baca dengan pelan, kita resapi. Kemudian yang kedua, apa? Kita rinci yang kedua. Pokok-pokok beritanya. Yang mana pokok-pokok berita? Ya, yang rumusnya tadi, unsur-unsur itu. 5W dan 1H. Kita tentukan. Setelah kita menentukan 5W dan 1H ini, langkah selanjutnya apa? Kita menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Karena tadi pokok berita yang sudah kita temukan, misalnya unsur yang pertama what, apa, peristiwa apa yang sedang terjadi, kita buat pertanyaan seperti itu. Misalnya, sudah ketemu peristiwanya, seperti tadi kan contoh, kegiatan lomba membaca puisi. Nah, seperti itu misalnya, ya kita catat. Pertama, kegiatannya itu kegiatan tentang lomba membaca puisi. Kemudian yang kedua, siapa yang mengikuti? Seperti itu. Para siswa SMP misalnya. Tulis. Kemudian kapan waktunya? Pada bulan Oktober tahun 2019 seperti itu misalnya. Kita catat ini, kita kumpulkan ini. Nah, setelah semuanya terkumpul 5W1A ini, kita susun dia. Jadi dia sebuah apa? Sebuah paragraf ringkas. Masuklah dia ke dalam suatu ringkasan atau kesimpulan. Begitu. Membuat kesimpulan ini diambil dari unsur-unsurnya. Itu diingat ya, itu intinya. Ketika kita akan meringkas atau membuat kesimpulan suatu teks berita, semuanya itu kita ambil dari pokok-pokok atau unsur-unsur berita. 5W dan 1H. Nah, ketika semuanya ini kita gabungkan, itulah dia merupakan suatu ringkasan atau kesimpulan dari teks berita. Dan yang terakhir tinggal kita sampaikan, baik secara lisan atau secara tertulis. Nah, itu materi teks berita kelas 8 semester 1 ya. Semoga nanti materi ini yang singkat mudah-mudahan nanti bisa membantu, khususnya selama kita
selama pandemi ini bisa dibantu nanti dan bisa mempermudah anak-anak dalam melakukan kegiatan ini, ya, kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, terima kasih atas perhatian. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam bahagia untuk kita semua. Dan tunggu video pembelajaran berikutnya dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekali lagi terima kasih.